Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, bangsaku tercinta, kaum muslimin muslimat, wabil khusus al-mu'takifin wal mu'takifat. Semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat, selamat, dan dalam kemudahan-kemudahan urusan. Amin ya rabbal alamin. Anda sedang beriktikaf. Anda sedang menekuni 10 hari terakhir Ramadan. Materi pertama adalah sama-sama kita merenungi, mencoba memahami kata iktikaf. Saudaraku yang berbahagia, secara kebahasaan kata iktikaf adalah bahasa Arab. I'takafa ya'takifu i'tikafan. Iya. Dicari artinya berkisar di beberapa hal. Yang pertama, berkisar konsentrasi. Dan ini mendominasi makna i'tikaf secara lughawi atau secara kebahasaan. Berkonsentrasi, berkumpul dengan konsentratif, artinya fokus, berkontemplasi, ya, termenung, tafakkur atau tafakkur, bertapa, berkisar ini, al-uzlah, ya kan, yang kedua, menyendiri. Menyendiri di sini adalah al-khuruj anil ma'luf, yaitu keluar dari yang normal atau yang biasa. Iya. Secara bahasa berkisar di makna-makna itu. Orang yang berkonsentrasi adalah menfokuskan penglihatan agar tertuju dan bersatu pada satu titik fokus. Itu namanya konsentrasi. Dan bila pikiran, maka istijma'ul fikr, istijma'ul qalb, yaitu mengumpulkan pikiran, mengumpulkan hati untuk dibawa menuju kepada satu titik saja, sehingga bisa menjadi fokus. Berarti fokus ini tidak boleh ada hal-hal yang mengganggu, memalingkan, dan membuat jadi pecah konsentrasi. Iya. Lalu yang kedua terkait dengan menyendiri, uzlah. Iya, uzlah. Yang tekanannya adalah al-khuruj anil ma'luf, keluar dari yang biasa. Maka dia mengambil tempat, mengambil posisi, memposisikan diri dari lingkungan yang bisa membuyarkan jadi fokus tadi. Maka diambillah masjid, itu pun kadang membuat kemah atau membuat zawiyah. Ya, meskipun banyak orang mencoba untuk membatasinya, baik dengan batas fisik seperti tenda, seperti kelambu, ya kan, dan itu pernah terjadi semuanya, agar secara fisik ada batasnya dan tercapailah yang namanya
uzlah itu. Secara bahasa adalah berkisar dengan ini. Maka jika Anda beriktikaf, maka fokuslah, maka konsentrasilah, maka jangan buyar mata hatinya, dan jangan jadi melihat dan memperhatikan hal-hal yang menjadikan jadi fokus itu adalah buyar, rusak. Begitu juga mengambil posisi dan tempat, positioning body, ya kan. Jadi pribadimu mengambil posisi karena itu mempunyai keterkaitan dengan fokus. Ya, secara istilah syar'i adalah al-lubthu wal-mukthu fil masjid taqarruban ilallah, yaitu diam dan tinggal di masjid. Disebutkan kata masjid dan disebutkan tujuannya adalah untuk merapat dan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika jadi seseorang mengambil posisi tadi dan posisinya atau tempatnya adalah masjid, maka itu sudah jelas. Karena masjid yubna jadi li taqwa, li ibadati khususun, jadi ibadah makhdoh. Maka dari situ tergambar mengambil posisi tempat di masjid untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari dua pengertian definisi secara lughawi dan secara istilah syar'i menggambarkan seluruh keterkaitan berikutnya. Dan semuanya berkisar di fokus, memposisikan diri yang jelas dan tidak mudah terbuyarkan dan terpengaruh oleh lingkungan, dan kalau perlu lingkungan itu terputus total karena yang membuat jadi porak-poranda konsentrasi dan pikiran dan perasaan yang menuju kepada titik kuat, titik yang dituju, titik Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu bisa menjadi buyar karena jadi sesuatu yang melingkupinya. Nah, saudaraku, ini kita pahami betul dulu, kita camkan betul dulu, sehingga jadi bahwa i'tikaf dalam bahasa sangat dibutuhkan dan bisa juga menjadi inti dari seluruh kegiatan yang kelihatan, karena memang itu adalah fokusnya hati, fokusnya perasaan, jadi fokusnya seluruh kegiatan pada satu titik. Dan kalau titik itu yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala, adalah segala-galanya. Tanpa itu maka seluruh kelelahan kehidupan ini akan menjadi sia-sia karena tidak bisa fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dari sisi luar, harus mengambil sikap dan paham bahwa jadi memposisikan diri dari seluruh kegiatan, seluruh lingkup yang dianggap akan bisa membuyarkan jadi posisi orang itu, maka itu adalah dihindari, meskipun itu adalah baik dari sudut yang lain, karena ini adalah momen, ini adalah waktunya konsentrasi, waktunya fokus, waktunya jadi mengendalikan diri untuk tidak terlibat dengan yang lainnya, makanya disebut i'tikaf. Iya. Saudaraku, definisi ini penting dan menjadi materi pertama. Jadi saudaraku yang sedang beriktikaf di masjid di 10 hari terakhir ini, di masa jadi yang sulit dan COVID ini, maka
dengan memahami dua hal ini, jadi ada pemahaman bahwa dimanapun orang, di waktu kapanpun orang itu asal bisa fokus dan mengendalikan diri, tidak terpengaruh, tidak terrecoki dengan yang ada di sekelilingnya, maka itu orang sudah disebut i'tikaf. Dan berarti secara lughawi bahasa, i'tikaf bisa tercapai dan dicapai di tempat manapun karena intinya adalah fokus kepada tujuan dan fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun secara syar'i istilahi adalah harus menentukan tempat, yaitu masjid, plus fokus jadi kepada Allah Subhanahu wa taala tadi. Iya, saling melengkapi, maka dalam kondisi normal orang melaksanakan yang normal, dalam kondisi darurat orang melaksanakan yang boleh, yaitu secara lughawi. Saudaraku, selamat berkontemplasi, beriktikaf, berfokus, latihan fokus, dan selamat beruzlah, menyendiri dalam arti tidak terpengaruh dengan lingkungan yang ada, dan itu lebih tepat pula secara fisik bisa, dan al-uzlah asy-syu'uriyah, yaitu uzlah perasaan, meskipun lingkungannya hiruk pikuk tapi ternyata perasaannya tidak nyambung dengan hiruk pikuk itu, karena fokus kepada tujuan jauh lebih mulia, jauh lebih tinggi. Kenapa tidak? Karena itu Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi